Ini tidak gerak ke sini kalah ya. Innallaha falikul habbi wan nawa yuridul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dalikumullahu fa'anna tu'fakun falikul isbah wa ja'alal laila sakuna was-samsa wal qamara. Samsanya itu jangan bingung. Was-samsa ini izhar safwawi. Was-samsa minnya ini. Was-samsa walbah ada R-nya kayak ini. Ini kan R-nya berhenti kan, jadi walbahar dan ketemu wawi ini hamzah. Ini hamzah tanwin. Kalau di akhir kalimat bacanya panjang. Kalau ifa itu dibaca sama syai'in ini tasdid dulu jannatin min a'nabin wa zaiduna warumana mustabiha wa ghairu mutasyabih. Jangan dipedot. Wa ghairu mutasyabih.
wa ghairu mutasyabih. mutasabih. Unzuru ila samirihi samarihi ida asmara wa inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Sini ya. Qalat innal ma'muluka idza da'u qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adillah wa qadzalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin bihadi yang tadi itu ya bihadiyatin fanan diratum bima yarji'ul mursalun falamma ja'a Sulaiman qala la atumidunani bimali fama tani ya Allah khairum mimma atani bal antum bihadiyatikum tafrahun irji ilaihim falanatiyannahum bijunudillahi balalahum biya walanah rijannahum minha adillataw wa hum sagirun. Qala ya ayyuhal mala'u ayyakum terus ya ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana ati kabihi qabla an taquma mim maqamik wa inni alaihi laqawiyyu amin. Qala alladhi indahu ilmum minal kitabi ana ati kabihi qabla ayat tadda ilaika tarfu falamma ada tak ini kan bukan torfuk katarfu dengan tarikan ilaika tarfu falamma ra'au mustaqirran indahu qala hada min fadli rabbi
liyabluwani asyakuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Qala nakiru la arsyanan dur atah tadi am takunu minal ladina la yahtadun. Falamma ja'at qila qada arsyuk qalat ka'annahu wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin wa saddama kanat butu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Qila laha khulil sarh falamma ra'at hasibat hujjatan wa kashafat an saqaya qala innahu sarhum mumarradum min qarir. Min qawarir. Qalat rabbi inni dolamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Walaqad arsalna ila samuda akhahum salihan ane butullaha wa innahu kalau itu jangan dikendulkan. Min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Innamas sadaqatu lil fuqara wal
lil fuqara'i wal masakin للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل Faridotam minallah. Pinjam pulpennya. Wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yuduna nabiyya wa yaquluna huwa kullu dhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minhum. Min apa? Minkum. Walladzina yu'duna rasulallahi lahum adzabun alim. Maju. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliya lijadilukum wa in atta'tumuhum Ini antusana ya, bukan antusana tapi anfu. awaman kana maitan fa'ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin-nasi kaman masaluhu jumati laisa fi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin min akabira mujrimin Ini dibagikan untuk anfusihim wa ma yasnun wa idza ja'atuhum ayatum lan lama
berhenti nggak terus ini nggak apa-apa itu nggak terus berhenti Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata sayu'tikulladina ajramu dawahi wa adabun sadid. Ini kan tangan ya bertemu sin jadi sama wa adabun pun sadid Wa adabun sadid ini enggak apa-apa bingung wa adabun sadidun ini baca sadidun tapi apa ada baknya anu bertemu bak bacanya kak Waman yuridullahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu Islam tangannya Waman yurid an ayyudillahu yaj'al sadrahu doyikon ini kan tempat doyikon harajan doyikon harajan ka'an nama yasa aktivis sok aktivis sama kadalika yaj'alullahu sa'alal ladzi la yu'min wa hada siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun lahum darussalami inda rabbihim wa huwa wasiyuhum bima kanu ya'malun wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syarul jinni qad kalau pas mati tuh kan ada tak ini tak kok itu kok nek sini kok itu ke kalau kolak tak kalau ini tak kan kalau tak tak sartum minal ini langsung nunnya ada bekas disnya tak sartum minal tak sartum minal wa ini kan mainnya kata orang mati. Iya.
Robbana stamta'a. Robbanas tamta'a ba'duna biba diwa ba'a diwa ba'a Ini lupa. Verbal lupa. diwa balak na ajalana alladhi ajaltalan talana ajaltalana Itu dulu. Perlu harus dipilih itu. qala lanna maswakum khalidina fiha illa ma sa'allah inna rabbaka hakimun alim. Itu tadi yang jawabannya jabah. Rohmah itu salah ya, yang betul jabal. Jadi kalau jabah itu dengan jabal beda, maknanya beda. Kalau jabal itu apa? Gunung. Jabal itu gunung. Nah ini sekarang gini apa? Ini kan apa, hari Kamis ini adalah Kamis itu 9 Dzulhijjah ya. 9 Dzulhijjah itu hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Kenapa disebut hari Arafah? Karena pada hari ini orang-orang yang naik haji itu berkumpul di padang Arafah. Paham enggak? Jadi semua orang-orang yang naik haji itu saat ini berkumpul di padang Arafah. Makanya kita disunahkan puasa Arafah. Sunahkan puasa Arafah hari ini tadi. Nah besok itu adalah 10 Dzulhijjah. Itu hari apa? Idul Adha ya. Idul Adha itu kita diperintahkan untuk berkorban kan, umat kan. Jadi besok itu setelah sholat Id itu di masjid-masjid itu ada korban, penyembelihan daging korban. Hari Idul Adha itu boleh tidak puasa? Tidak boleh. Kalau pada tanggal 10 Dzulhijjah itu tidak boleh puasa, haram hukumnya. Pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, berarti hari Sabtu, Minggu, Senin itu namanya hari Tasyrik. Bisa tak tanyain lo ya, dengarkan. Hari apa? Tasyrik itu juga tidak boleh untuk puasa, haram. Jadi yang diharamkan berpuasa itu 1, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Tasyrik ya. Paham ya? Jadi itu diharamkan berpuasa itu 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau 10 Dzulhijjah itu Idul Adha itu hari raya itu, 11, 12, 13 Tasyrik itu hari yang diharamkan berpuasa. Ada satu hari lagi yang tidak boleh puasa, hari apa? Nah, Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal ya, tidak boleh berpuasa, haram hukumnya.
Kalau Idul Fitri, itu tanggal 2, 3 sampai 7 itu sunnah puasa. Tapi kalau Idul Adha 8 dan 9 sunahkan puasa. Paham enggak? Coba tak tanya Arjuna. Hari-hari sebutkan 2 hari saja yang tidak boleh berpuasa atau haram hukumnya. Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, Idul Adha dan Idul Fitri. Okta, coba sebutkan 3 hari lagi yang tidak boleh berpuasa. Tadi sudah disebut 2. Ya wis sebut kok. Selain itu. Jadi kalau kamu mendengarkan bisa. Tanggal 10-nya kan sudah disebut tadi Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Atau disebut hari apa itu? Coba. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu disebut hari apa? Dzulhijjah. Yo. Apa? Ini apa? Pita. Tasrik. Nah, hari tasrik. Ya. Itu hari tasrik namanya, itu juga tidak boleh untuk berpuasa, haram hukumnya. Di tanggal 10 Dzulhijjah itu diadakan sholat Id. Nah, setelah sholat Id apa itu? Penyembelihan hewan kurban. Ya. Hewan kurban itu disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bolehkah hewan kurban disembelih pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah? Jawabannya boleh atau tidak? Oh, boleh. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu hari tasrik. Itu masih boleh menyembelih hewan kurban. Makanya di situ kita dilarang berpuasa kan? Ya. Tanggal 11, 12, 13 itu masih boleh menyembelih hewan kurban. Di dalam peristiwa Idul Adha ini dulu, di zaman nabi-nabi terdahulu itu di zaman Nabi siapa peristiwa korban ini? Ya betul, Ismail, Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail. Tak tanya lagi. Bila tanggal 11, 12, 13 hari tasrik itu ya, kan ada takbir kan nanti maghrib ya, takbir itu malam 10 ya, itu nanti tanggal 11, 12, 13 tasrik masih boleh takbir enggak? Masih boleh. Jadi takbir kita di Idul Adha itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Makanya masih boleh pula untuk menyembelih hewan kurban. Misalnya tanggal 10 tidak sempat karena pergi, nah tanggal 11-nya boleh menyembelih hewan kurban. Tapi kalau disembelih tanggal 14 itu sudah tidak kurban namanya sodako ya, bisa sodako, bisa akikoh dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kurban itu tanggal 10 sampai 13. Paham ya? Itu adalah masalah kurban tadi. Jadi masalah kurban itu diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam peristiwanya Nabi Ismail. Kenapa kok Nabi Ismail? Karena dulu Nabi Ismail itu diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah, bapaknya itu
untuk menyembelih Nabi Ismail, ya, untuk disembelih. Tapi ketika peso ini sudah digulu di leher itu, Allah menggantinya dengan seekor hewan domba, ya, domba. Jadi Nabi Ismail selamat, tidak jadi disembelih. Allah hanya menguji kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah, kecintaannya kepada Allah. Cinta anak apa cinta Allah dites. Ternyata Nabi Ibrahim masih cinta Allah, karena ya dibuktikan tadi Nabi Ismail dibawa ke suatu bukit untuk disembelih. Tapi ketika pesonya itu di leher diganti dengan seekor domba, bukan kambing ya, domba. Maka kita lihat kalau kamu melihat penyembelihan itu di masjid-masjid itu, kalau yang disembelih domba itu ora beker, ora bek gitu, tenang anteng. Pernah lihat ya? Maksudnya lihat dengan betul ora dombanya anteng. Tapi kalau seekor kambing, sapi itu akan meronta, ya. Itu akan coba kamu lihat besok ya di masjid. Nek itu ekor domba, ngerti tidak domba? Piye binatangnya piye? Ya mesti berbulu. Domba ya, ngerti ya? Kambing ngerti ya? Nah, itu kalau kamu lihat kalau ada yang korban domba, itu kalau disembelih mesti anteng, enggak bek gitu loh, enggak meronta. Tapi kalau yang disembelih sapi, kambing itu beker. Itulah karena dulu waktu Nabi Ismail itu diganti dengan domba, bukan kambing, bukan sapi, tapi domba, ya. Korban sapi satu sapi itu sama dengan berapa kambing? Nilainya sapi satu itu berapa kambing? 3, 5 atau 7? Nah, 7 ya, 7 kambing. Jadi misalnya Okta korban sapi, saya korban sapi, Pak Kiai minta masjid ya. Ini untuk saya, ibu saya, ayah saya, adik saya 2, dan kakak saya 1, dan saya. Itu kan? Nah itu boleh sah. Jadi sapi itu 1 untuk 7 orang, ya. Untuk 7 orang. Kalau kambing 1 ya buat 1 orang. Jadi nilainya sapi 1 sama dengan 7 kambing ini. Jadi tidak beli kambing 7 tapi beli sapi 1 itu sama saja, ya, sama saja untuk 7 orang. Paham kan? Kalau kambing 1, kalau sapi itu 1 untuk 7 orang. Itu. Nah nanti hewan yang dikorbankan itu, kamu korban kambing atau sapi ya tadi, itu nanti besok di akhirat itu untuk kendaraanmu, untuk kamu tumpahi ketika menyeberang Shiratal Mustaqim. Nanti menyeberang Shiratal Mustaqim gini, kamu naik kambing yang kamu korbankan itu, paham ya? Sebagai kendaraan. Karena Shiratal Mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7, tapi tajamnya melebihi tajamnya pedang. Jadi kalau kamu menginjak itu Shiratal Mustaqim, kakimu berdarah, ya, saking landepnya. Tapi kalau kamu waktu korban gini kok mengeluarkan korban, kamu akan naik kendaraan itu yang namanya kan kambing.
buat siratal mustaqim. Paham? Nah itu harus diperhatikan. Jadi bagi orang-orang yang mampu itu wajiblah untuk berkorban seumur hidup sekali, nggak apa-apa ya. Yang penting satu kali itu harus berkorban ya. Syukur-syukur bisa ada setiap tahun ada rezeki, bisa juga untuk mengeluarkan korban setiap tahun ya. Tapi paling minimnya paling tidak satu kali. Itulah manfaat korban. Nanti lah kendaraan di apa Siratal Mustaqim nanti yang namanya kambing yang kamu korbankan itu tadi kecepatannya melewati Siratal Mustaqim itu kecepatannya seperti pesawat terbang. Cepat gak? Cepat. Kecepatannya itu seperti pesawat terbang. Nah itulah manfaatnya korban di situ. Maka kenapa kok orang-orang muslim saat ini itu jutaan bahkan ya ribuan bahkan jutaan itu semuanya mengeluarkan hewan korban karena manfaatnya yang besar tadi kan. Nah itu anak-anak masalah korban yang harus kamu pahami. Bagi yang mampu ya, bagi yang tidak mampu tidak wajib. Itu pada tanggal 10 ya. Nah nanti besok di sini tidak ada sholat id seperti kemarin. Nanti sholat id di masjid ya, di masjid aja. Yang mudah-mudahan manfaat. Besok coba saya kasih pertanyaan satu yang bisa langsung ya. Nilai kurban sapi itu sama dengan berapa orang? 7 orang. 7 orang. Ya sapi itu 7 orang. Ya, nilainya itu sama saja dengan 7 orang. Boleh apa? Orang-orang muslim itu boleh berkorban atau boleh menyembelih korban pada tanggal berapa? Ya kamu tahu. 10 apa? Mana jawabnya deh. 10 hijrah. Hijrah. Nah, ada yang bisa lagi? Ada yang bisa menyempurnakan? Ya sudah betul tapi sedikit salah. Ya kan? 10 Hijriah sampai 11 Hijriah. Kayak guyu bisa ora jawab kok. Aku bisa. Apa? 10 sampai 13 Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah. 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kalau hijriah hijrah itu apa hijrah itu? Hijrah itu tuh piye? Nah, kayak pindahnya orang-orang muslim Nabi Muhammad dengan orang-orang muslim dari Mekah ke Madinah itu hijrah namanya. Kalau hijriah apa? Hijriah itu penghitungan tahun Islam. Tahun baru Islam namanya hijriah ya. Kalau ini nanti bukan hijrah tapi Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu namanya bulan hijriah ya, namanya bulan hijriah ya. Jadi yang namanya hijrah itu pindahnya Nabi Muhammad beserta kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Nah, kaum yang hijrah ke Mekah ke Madinah itu disebut kaum apa? Siji kaum Ansor, loro kaum Muhajirin,
Telu kaum Quraisy yang mana? Ansor, Muhajirin, Quraisy. Quraisy. Hajirin. Quraisy. Ya, tuh kita yang betul. Kaum Muhajirin. Iya. Kalau kaum Quraisy itu kaum apa sih? Kaum kafir ya. Quraisy itu kaum kafir. Ya, pakai alat sholat yuk. Sholat dulu. Ini siapa ini? Okta ya? Oh, Vika. Kita apa Vika apa? Vika. Jenenge iki sapa to? Vika. Nagoka. Iya. Oh, Vika. Vika tuh. Vika. Vika Tommy. Kaki dong. Lho kok akeh to, Nas?